Baik, selamat sore kakak-kakak semua. Selamat jumpa kembali dalam ruang virtual. Hari ini kita Zoom meeting yang ke-12, 13 ya, yang ke-13. Hari ini Zoom kita tentang refleksi aksi nyata, praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi hari ini durasi waktunya 2 JP kakak. 2 JP itu berarti 90 menit. Kalau sekarang kita mulai pukul 14.40, maka kita akan selesai sebentar 16 lewat 10 ya. Jadi kita sebentar akan selesai pukul 16 lewat 10 nanti. Baik, kita lanjut kakak. Seperti biasa, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat untuk kita semua di ruang virtual ini. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Baik, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya minta kesediaan salah satu kakak dalam sini untuk bisa memimpin kita dalam doa. Silakan kakak. Adakah yang mau memimpin kita dalam doa? Baik, kakak Ferdin. Silakan kakak Ferdin. Baik, kakak semua, sebelum kita mulai dengan kegiatan ini, marilah kita awali semua rangkaian kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, sehingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul kembali di ruang tatap maya ini untuk melanjutkan kegiatan kami. Sertai selalu dalam kegiatan ini, kiranya apa yang kami bahas, apa yang kami bicarakan pada hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada kakak Firdin yang sudah memimpin kita dalam doa. Indah sekali kata-katanya kakak Firdin. Baik, kita lanjut ke kakak. Ini adalah kesepakatan bersama seperti biasa kakak. Jadi harapannya supaya sekarang kita bisa sama-sama menyalakan kamera ya. Silakan kakak bisa menyalakan kamera. Kemudian mikrofonnya dimatikan, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat. Bila ingin bersuara silakan klik raise hand. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tadi saya ada sempat chat di live chat tadi kakak, tapi saya lihat kayaknya tidak ada yang respon di live chat itu. Saya ada chat tadi tapi tidak ada yang respon. Artinya ketika masuk tadi, walaupun masuknya sudah 8765, ketika saya ketik di live chat kayaknya tidak ada yang membaca di live chat itu. Baik, kita lanjut kakak. Jadi sekali lagi diusahakan untuk memaksimalkan fitur chat kakak. Baik, ini adalah agenda kita hari ini kakak. Pembukaannya 5 menit, kemudian refleksi koneksi antar materi 30 menit, refleksi tugas aksi nyata, tugas teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan penilaian itu 50 menit. Yang terakhir adalah penutup 5 menit. Jadi ini merupakan agenda kita hari ini. Baik, yang kedua adalah refleksi koneksi antar materi. Jadi untuk refleksi ini pertanyaan pemantiknya sama seperti kita Zoom terakhir kemarin kakak tentang persiapan aksi nyata itu.
Ya, jadi pertanyaan pemantiknya sama. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman Anda terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif sebelum dan sesudah mempelajari modul. Apakah pemahaman Anda terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Anda terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Baik, adakah kakak yang mau mengelaborasi atau berbagi tentang pertanyaan pemantik yang ada di slide? Artinya pertanyaan ini kan memenggali pemahaman kita tentang modul yang sudah kita pelajari. Kemudian bagaimana kita menerapkan modul setelah yang sudah kita pelajari ke dalam praktek aksi nyata yang kita lakukan saat pengambilan video aksi nyata. Yang durasi waktunya itu selama 8 hari terakhir dan hari terakhirnya itu adalah kemarin di hari Senin. Silakan kakak mau berbagi, silakan. Halo kakak, ada yang mau berbagi? Bagaimana pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif sebelum dan sesudah mempelajari modul? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan PJOK, keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Anda terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai fasilitator kakak-kakak, ketika saya masih sebagai peserta saat kegiatan PKG PJOK yang lalu juga, bahwa apakah pemahaman Anda terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Anda terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau untuk pribadi saya sudah benar-benar mendukung, bahkan sangat mendukung kakak. Dengan buktinya apa? Bahwa ketika saya melakukan praktek pembelajaran atau mengajar, nah di situ banyak sekali perubahan yang terjadi. Ya, banyak sekali perubahan yang terjadi, di mana saat melakukan aktivitas, saya itu tidak pernah memberikan kesempatan kepada siswa untuk diam, tetapi saya berusaha agar siswa itu selalu bergerak dan bergerak. Ya. Artinya ketika setelah mempelajari modul ini dan kita menerapkannya, ternyata di situ ada perubahan, ya, atau ada progresnya, ada peningkatan perubahan saat kita melakukan praktek di lapangan atau lembaga pendidikan kita masing-masing. Baik, silakan kakak-kakak yang mau berbagi, silakan. Kakak Hendra mau berbagi, silakan kakak Hendra. Kakak Boni, terkait dengan pertanyaan pemantik ini. Halo kakak, bisa dengar suara saya? Halo, apakah bermasalah dengan jaringan kah? Halo kakak, halo. Yo, apakah bisa dengar suara saya kakak? Bisa dengar sangat jelas kakak. Oke kakak. Silakan kakak berbagi terkait dengan pertanyaan pemantik yang ada di slide kakak. Ini pertanyaan pemantik ulangan saja kakak, karena Zoom terakhir kemarin itu kita membahas tentang pertanyaan pemantik yang sama. Tapi sekarang bagaimana kita mengkaitkan pertanyaan pemantik yang ada dengan saat kakak mereka melakukan proses pengambilan video, membuat video aksi nyata kemarin kakak. Jadi silakan kakak. Keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Halo Kak Jamie, mau berbagi, silakan Kak Jamie. Oh ya, di live chat ada dengan kakak Marcelinus Lomamere. Marcelinus, berdasarkan pengalaman saya sebelum dan sesudah pelajari modul, yaitu banyak sekali perubahan yang diantaranya adalah memberikan kebebasan kepada murid dalam melaksanakan pembelajaran utama dalam praktik yang dimana guru berperan sebagai fasilitator saja. Ya, luar biasa kakak Marcelinus. Artinya ketika saya melihat jawaban dari kakak Marcelinus terkait dengan pertanyaan pemantik yang ada di slide, artinya di situ sudah mendukung sekali, ya, sudah mendukung sekali terhadap paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Selamat sore kakak Gordin. Baik, ada lagi kakak yang lain mau berbagi, silakan. Baik kakak, dalam sini rata-rata sudah mengunggah video aksi nyatanya ya kemarin, sudah mengunggah semua.
Sudah kakak. Sudah, baik. Saya lihat orang kemarin yang unggah itu ada kakak Firdin atau kakak Jamie atau kakak Firdin. Yang kedua tuh baru kakak Vano yang saya lihat di LMS itu. Baik, saya dari kakak Vano, kakak Vano dulu. Kakak Vano, dalam proses pembuatan aksi nyata, pengambilan video aksi nyata kemarin, apakah ada kendala yang kakak Vano alami saat proses pengambilan video kakak Vano? Halo, Oke Kakak Vano. kakak, kalau dari saya tuh yang paling kendala itu adalah suara kakak, karena saya murni buat. Halo, 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 Ya, siap Kakak Vano. halo. Ada jelas kakak. Wah, dengar kak? Ya, halo Kakak Vano. Suaranya jelas Kakak Vano. Ada dengar Kakak Vano, silakan lanjut. Halo Kakak Vano. Oh, ternyata. Baik, ada lagi ternyata Kakak Vano terpental karena jaringan kakak. Baik, Kakak Bonifasius mau berbagi bagaimana proses pengambilan video aksi nyata kemarin Kakak Bonifasius? Halo Kakak Boni. Apakah ada kendala yang Kakak Boni hadapi dalam proses pengambilan video aksi nyata kemarin Kakak Boni? Sore juga Kakak Boni. Ya, bisa dengar kakak? Mungkin kakak bisa dekatkan lagi ke mikrofonnya kakak. Kakak pakai headset kak? Ya, ya kakak. Oke baik, coba lebih dekatkan lagi ke headsetnya kakak. Halo Kak Boni. Kak Boni masih memperbaiki perangkat yang ada. Kakak Jamie juga terpental. Oke, Kakak Vano sudah masuk kembali. Halo Kak Vano. Halo Kak Boni. Bisa dengar suara saya Kak Boni? Halo kakak. Halo. Ya. Coba lubang headsetnya kakak di laptop itu coba perbaiki lagi di laptop, lubang headsetnya di laptop itu. Ya, ya kakak ya. Sambil menunggu Kakak Boni, Kakak Vano mau melanjutkan, silakan Kakak Vano. Mic-nya Kakak Vano. Halo, halo, halo. Oh ya. Bisa dengar kakak? Oke, Kakak Firdi kak. Wah, Ya kakak ya. Oke, silakan Kakak Firdi. halo. Halo, halo Kakak. Wah, mas. Suara bisa Bisa dengar Pak kedengaran Vano? Kakak Vano? Bisa dengar? Bisa Kakak Vano, suaranya kedengaran. Bisa. Oh, oke kakak. Ya. Saya lanjut kok atau? Ya, silakan lanjut Kakak Vano. Oke kakak. Terkait pengambilan video aksi nyata kemarin, saya mengalami kendala yang paling pertama itu adalah suara. Suara saya tidak terlalu dengar bagus karena saya tanpa didukung oleh alat bantu kakak. Mungkin kalau bisa kakak tinggal koreksi lagi itu yang saya sudah upload tadi itu untuk video aksi nyatanya. Kalau untuk proses mengajarnya bagaimana Kakak Vano? Untuk proses, kalau tadi kan kendala di suara untuk pengambilan videonya. Mungkin Kemudian kalau proses dalam saya untuk proses pembelajarannya seperti apa Kakak Vano? itu Oke, baik, ternyata Kakak saja Vano terpengaruh jaringan. kakak. Kendala
Baik, maaf Kakak Vano, Ya, kayaknya pengaruh jaringan. Oleh karena itu saya lanjut lagi. Saya kasih kesempatan kepada Kakak Ferdinando. Silakan Kakak Ferdi. suara Baik, terima kasih. Berdasarkan pertanyaan pemantik yang ada, untuk saya sendiri itu, suara yang pertanyaan pemantik, apakah pemahaman Anda terhadap keterampilan Mother PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma? Jelas mendukung, Kakak. Karena kaitan dengan pengambilan video aksi nyata kemarin, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak terkendala seperti video-video sebelumnya. Dan di dalam mengajar, semua siswa benar-benar aktif, terutama saat awal itu saya menarik perhatian siswa itu dengan menampilkan video tentang permainan sepak bola. Ya, video yang durasi 2 menit, itu cukup menarik perhatian mereka. Terus keterlibatan, baik itu siswa perempuan maupun laki-laki, semuanya sangat terlibat dan sampai akhir pembelajaran. Masuk di simulasi SEM itu yang membuat mereka sangat senang, Kakak, dalam permainan sepak bola. Terima kasih, Kakak, saya kembalikan. Baik, luar biasa Kakak Ferdinando. Jadi berdasarkan pengalaman seperti yang Kakak Ferdinando bagikan tadi, bahwa saya mengambil satu kata penting di situ, bahwa Kakak Ferdinando sudah berhasil membuat siswa itu semuanya aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, setiap usaha siswa itu ternyata Kakak Ferdinando sudah berusaha untuk mengapresiasi, ya, mengapresiasi semua hal yang dilakukan oleh semua siswa. Yang ketiga, bagaimana dalam penerapan SEM itu, ketika kita terapkan di lapangan, maka siswa itu menganggap atau merasa bahwa itu adalah hal baru, dan mereka kepingin supaya hal baru itu, supaya setiap kali pertemuan itu selalu diterapkan, selalu dipelajari. Ya, jadi bagaimana sekarang kita di sekolah bisa menciptakan hal-hal yang baru sehingga bisa menumbuhkan bakat dan minat siswa itu terhadap pembelajaran PJOK itu sendiri. Baik, luar biasa sekali Kakak Ferdinandus. Berikut ada Kakak Ces. Baik, Kakak Ces, silakan. Oh, ternyata Kakak Ces terpental karena jaringan. Baik, yang berikut ada, kembali lagi kepada Kakak Boni tadi. Silakan Kakak Boni. Baik kakak. Halo Kakak Boni. Halo kakak, halo. Ya, Ya, kakak bisa dengar? Halo. kayaknya suaranya jauh sekali Kakak. Suaranya jauh sekali. Coba Kakak jangan pakai headset. Bisa tidak kalau tanpa headset? Bisa tidak? Halo, halo. Bisa? Halo? Halo. Iya, suaranya kecil sekali Kak Boni. Suaranya kecil sekali. Coba Kakak Boni pakai HP. Kalau ada HP, pakai HP. Oh, siap-siap kakak, siap. Oke. Baik, kita lanjut dulu ke Kakak Ces. Nanti sebentar baru kita kembali lagi ke Kakak Boni. Silakan Kakak Ces. Baik kakak, selamat siang. Terima kasih kakak. Siang juga Kakak Ces. Ya baik kakak. Jadi untuk proses kemarin saya tentang pengambilan video aksi nyata kakak. Jadi memang ketika saya pelajari modul dan saya terapkan, memang sangat luar biasa kakak. Karena mulai kemarin tuh saya merasa kalau diri saya dalam proses pembelajaran tuh sudah ada yang berbeda terhadap diri saya sendiri dulu kakak. Karena di mana saya lebih rileks saat memberi materi dengan adik-adik saya, dan di sela-sela materi bahkan saya mulai dengan game-game kecil yang lain, jadi melatih kefokusan mereka. Terus yang terakhir tuh pas di SEM-nya tuh kakak, memang saya agak kewalahan karena di murid saya ini tidak mencukupi, hanya 9 orang. Ketika saya modifikasi juga setengah mati kakak, karena jumlah muridnya hanya 9 orang. Tapi saya berusaha tetap memaksa mereka, dan mereka dengan gembira bermain, tertawa. Yang terakhir, olahraga memang harusnya seperti ini. Tidak boleh kita terlalu tegang, apa. Memang harus seperti ini. Jadi memang sangat luar biasa kakak. Ketika yang kedua pengambilan video ini, memang walaupun ada hambatan-hambatan, seperti terang kameranya tidak terlalu bagus karena masih menggunakan handphone kakak. Jadi untuk saya sementara begitu kakak, terima kasih.
Baik, luar biasa Kakak Ces. Kayaknya di sini ada hal baru yang mana Kakak Ces itu saat proses pengambilan video aksi nyata itu ternyata ada sesuatu. Kakak Ces merasa bahwa ada yang berbeda dalam dirinya Kakak Ces. Luar biasa Kakak Ces. Artinya ketika dalam proses pembelajaran Kakak Ces benar-benar menikmati ya. Menikmati alur yang ada sehingga sampai Kakak Ces itu benar-benar merasa diri itu sangat-sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya, dari sebelum Kakak melakukan atau mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Baik, luar biasa sekali Kakak Ces. Berikut silakan ada lagi yang mau berbagi. Kakak Boni di live chat. Baik, sebelum belajar modul, saya biasanya hanya memberikan instruksi dan meminta siswa untuk melakukan latihan. Sesudah belajar modul, saya dapat merancang pembelajaran yang lebih variatif dengan menggunakan berbagai metode dan media, sehingga siswa lebih termotivasi dan aktif. Baik, Kakak Boni. Halo, Kakak Boni. Apakah suaranya sudah bagus? Halo kakak, halo. Bisa kakak? Oke, siap. Siap. Silakan Kakak Boni. Baik kakak, ini sebelum mempelajari modul seperti yang saya kirim di live chat tadi, saya memberikan instruksi dan meminta siswa untuk melakukan latihan, artinya pembelajaran sesuai materi. Misalnya di materi sepak bola, artinya saya memberikan bola kepada siswa, lalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan permainan sepak bola. Saya hanya memantau saja. Tetapi setelah mempelajari modul, artinya mengikuti kegiatan PKG ini, ternyata apa yang saya buat itu keliru, salah. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya bisa merancang pembelajaran PJOK itu dia menggunakan metode media, artinya kan sebelum praktek saya bersama siswa belajar secara teori dulu, saya memberikan penjelasan tentang materi yang akan dipraktek dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menonton video sesuai materi yang akan dipraktek, dan kemudian saya bersama siswa keluar menuju ke lapangan dan saya memberikan contoh untuk siswa supaya bisa memperhatikan saya memberikan contoh itu, dan kemudian saya memberikan siswa untuk melakukan praktek sesuai apa yang mereka nonton tadi. Saya kembalikan kakak. Baik, luar biasa Kakak Boni. Artinya setelah Kakak Boni mempelajari modul tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kalau sebelumnya itu saya dengar tadi apa yang disampaikan oleh Kakak Boni, bahwa Kakak Boni itu lebih banyak instruksi ya. Sebelum mempelajari modul ini memang benar. Itu bukan hanya dialami oleh Kakak Boni saja. Ya. Termasuk saya sendiri sebagai fasilitator ketika sebelum mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, memang bisa dikatakan 95% itu setiap kali proses pembelajaran itu namanya instruksi sudah pasti lebih banyak. Ya. Sudah pasti lebih banyak. Tetapi setelah mengikuti kegiatan PKG ini, saya berusaha agar mengurangi yang namanya instruksi. Artinya kita harus lebih banyak agar siswa itu selalu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran dalam kelas maupun pembelajaran di lapangan, baik teori maupun praktek. Baik, luar biasa sekali Kakak Boni. Baik, ada lagi yang mau berbagi, silahkan Kakak Marcelinus. Oh ya, Kakak Marcelinus tadi kayaknya masih ada ini. Baik, halo Kakak Jamie. Halo Kakak Jamie. Sebenarnya kemarin saat proses pengambilan video itu kakak-kakak mereka tidak terkendala dengan cuaca ataukah terkendala dengan mungkin perangkat ada rusak, memorinya mungkin terlalu full, ataukah mungkin dalam proses pengambilan video itu ada saja mungkin kita penyerkan sejawat ataukah siswa yang mengambil proses pengambilan video itu, mungkin ada tidak hal-hal yang kakak mereka alami saat proses pengambilan video itu? Oke, Kakak Boni masih mau lanjut lagi Kakak Boni? Ya kakak, soal ini menyangkut dengan kendala-kendala tadi itu kakak. Kemarin memang saat mengambil video itu saya menggunakan HP. Ketika masih berada dalam ruangan itu suara saya itu masih jelas. Ketika kita mulai ke lapangan dan melakukan praktek,
suara itu mulai kecil kakak, karena posisi saya dengan perangkat itu sudah jauh, sudah semakin jauh. Maka ada beberapa kegiatan itu ketika saya mengkomunikasikan atau memberikan perintah kepada murid itu, suara saya itu kecil. Ya, baik. Itu saja kakak kendalanya. Baik, sebenarnya untuk dalam proses pengambilan video itu sebenarnya kita jangan terlalu berpikir untuk mengambil sesuatu yang sempurna kakak. Ya. Dalam proses pengambilan video itu kita bisa saja meminta bantuan kepada teman-teman kita untuk membantu untuk mengambil video, ya, sehingga kita berada di mana teman kita mengambil video itu selalu berada di dekat kita sehingga kita punya suara itu benar-benar jelas. Ya. Kemudian dilihat kalau mau melihat gerakan siswa apakah gerakan itu benar atau tidak, itu sebenarnya tergantung dari amanat yang dilakukan oleh kita sebagai seorang guru olahraga. Contohnya adalah kita meminta siswa untuk melakukan gerakan menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Ya. Artinya kan ketika kita memberikan aba-aba kepada siswa untuk melakukan gerakan tersebut, suaranya itu kan benar-benar jelas. Nah, ketika suaranya sudah jelas, otomatis siswa pasti akan melakukan gerakan sesuai dengan apa yang kita minta tadi. Yang berikut lagi yang berkaitan dengan pengambilan video itu, saya belum tahu secara keseluruhan kakak-kakak mereka punya proses pengambilan video, ya. Tetapi kemarin saya sudah sempat nonton ada 5 video, ya, ada 5 video dan alurnya itu sudah sesuai. Walaupun masih ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan, ya, perlu menjadi catatan, tetapi itu bukan merupakan hal yang keliru, tidak kakak. Tetapi itu hanya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan saja. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada kakak-kakak semua bahwa dalam proses pengambilan video, saya melihat secara keseluruhan banyak kendala yang kakak-kakak mereka alami. Tetapi ketika saya memberikan kesempatan kepada kakak-kakak mereka untuk menyampaikan kendala yang kakak mereka alami, justru tidak semua bersuara di sini. Memang saya sudah menonton video itu, ada kendala-kendala yang kakak mereka alami di situ. Mungkin salah satunya itu adalah punya media pembelajarannya, atau yang kedua lingkungannya, yang ketiga mungkin ada karena perangkatnya. Ada banyak hal yang menjadi tantangan yang dialami oleh kakak-kakak mereka dalam proses pengambilan video aksi nyata kemarin. Baik, ada lagi kakak yang mau berbagi, silahkan. Halo kakak Felix, kakak Jamie, kakak Eman, kakak Gordin, kakak Marcelinus. Halo kakak Ferin, mau menambahkan? Baik, terima kasih kakak. Saya tambah sedikit menyangkut kendala yang saya alami kemarin. Mungkin yang pertama faktor cuaca kakak. Karena saya pengambilan video di tepat jam 8, masuk di setengah 9 tuh memang cuacanya panas tadi. Sebenarnya belum waktu selesainya kakak. Tapi dengan melihat situasi yang terjadi, setelah kegiatan inti 30 menit itu saya percepat agar anak-anak itu cepat istirahat. Itu yang kendala yang terjadi. Yang kedua kakak, untuk berdiferensiasi. Jujur kakak, kami ini dari kami beberapa orang mungkin dari kakak Boy itu kami melihat RPP. Jujur kakak, saya itu minta RPP-nya dari kakak Boy, tetapi setelah saya melihat kembali bahwa ini di dalam ini belum ada diferensiasinya. Di situ yang saya melakukan perbaikan dan saya menggunakan RPP itu, tapi sudah ada perbaikan setelah saya membuat video pembelajaran. Mungkin kemarin saya orang pertama yang kirim link video pembelajaran kakak. Terima kasih kakak, saya kembalikan. Baik, luar biasa kakak Ferdin, ya. Luar biasa. Makanya tadi saya kan sengaja umpan kakak mereka karena videonya saya sudah nonton semua kakak. Saya sudah nonton videonya. Ada 3, 4, 5 orang yang sudah nonton video. Tetapi di sini saya mau bertanya kakak. Jangan sampai ada kakak-kakak mereka yang menyusun perangkat pembelajaran RPP atau modul ajar itu tidak sesuai dengan video. Jangan sampai seperti itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh kakak Ferdin tadi benar. Ya.
yang disampaikan oleh Kakak Ferdi tadi benar. Setelah saya melihat videonya, kemudian saya sandingkan dengan bahan ajar atau dengan perangkat pembelajaran, di situ ada sesuatu yang masih kurang. Sedikit saja kalau dilihat, kalau kita lihatnya tidak teliti, orang bilang situ tidak ada kekeliruan. Tetapi kalau kita menyimaknya dengan penuh ketelitian, di situ pasti kita akan menemukan kekeliruan ini di mana. Tetapi saya mengapresiasi kepada Kakak Ferdi bahwa hari ini Kakak Ferdi sudah menyampaikan secara terbuka. Ya. Luar biasa sekali Kakak Ferdi. Baik, ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Jadi hari ini kita tetap hanya membahas tentang bagaimana prosesnya kita kemarin mengambil video pembelajaran tentang aksi nyata ini kakak-kakak. Kakak-kakak mereka jangan dulu terpaku pada pertanyaan pemantik yang ada, karena pertanyaan pemantik ini kita sudah menjawabnya saat tatap maya sebelumnya kemarin. Kita hari ini fokusnya lebih pada bagaimana kita merefleksikan proses pengambilan video aksi nyata. Baik, silakan kakak-kakak, ada lagi yang mau berbagi tentang pengalamannya dalam proses pengambilan video kemarin. Halo kakak-kakak. Saya belum mendengarkan suaranya kakak Jamie, kemudian kakak Felix belum, kakak Eman, kakak Marcelinus, saya belum mendengar suara dari tadi. Halo kakak Jamie, bisa dengar suara saya? Halo kakak Jamie. Kakak Eman? Oke. Kayaknya kakak Eman suara langsung dari belakang. Silakan kakak Eman. Ya, oke. Terima kasih banyak. Selamat sore untuk kita semua. Selamat. Sore kakak Eman. Yang pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak semua. Karena pada kesempatan atau pada sore hari ini saya terlambat dikit karena ada beberapa urusan. Yang kedua, untuk pengambilan video kemarin itu kendalanya di waktu setelah apel pagi kemarin itu ada pembagian hadiah untuk porsi di tingkat sekolah. Kegiatan pengambilan videonya itu sekitar mulai jam 10. Jadi di situ mungkin dengan suhu yang begitu di atas 15 derajat Celcius mungkin membuat anak-anak tidak bergerak secara maksimal. Yang berikut, anak-anak juga punya tipe bahwa ketika ada kamera yang sorot ke mereka, mereka akan membuat gerakan-gerakan lebih begitu. Jadi ya mau bilang apa, namanya juga anak-anak nih, kita mau marah juga salah, kita mau biarkan juga ini juga salah. Ya mungkin videonya tidak sebagus yang apa Kakak sedih terharapkan. Mungkin dari saya sekian dulu. Baik, luar biasa kakak Iman. Artinya ketika saya mendengar pengalaman yang disampaikan oleh kakak Iman tadi, bahwa hal yang menjadi kendalanya buat kakak Iman itu adalah bagaimana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Karena selama ini kan saat proses pembelajaran tidak pernah diambil videonya kakak. Jadi ketika dalam proses pembelajaran kita ambil video, di situ pasti siswa-siswa merasa ada sesuatu yang beda. Ya. Ada sesuatu yang beda, bahkan di situ ada muncul perasaan-perasaan tersendiri. Ada siswa yang merasa senang, justru ada siswa yang merasa takut. Ya. Ada siswa yang merasa takut ketika dia berada di depan kamera. Mungkin karena dia tidak terbiasa untuk berada di depan kamera. Itu merupakan salah satu tantangan kakak-kakak. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah hal yang dialami oleh kakak Eman ini hanya dialami oleh kakak Eman saja? Ataukah kakak-kakak yang lain juga mengalami itu? Ya. Karena itu merupakan salah satu tantangan, salah satu kendala, hambatan. Awalnya kita berencana untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Kita sudah punya rencana dalam bentuk RPP-nya, kita sudah bahkan simulasi sampai 2-3 kali. Tetapi dalam perjalanan, kita menemui kendala-kendala seperti yang apa disampaikan oleh kakak Iman tadi. Nah sekarang itu merupakan kendala, itu merupakan tantangan untuk kita. Bagaimana caranya ke depan, sehingga dalam proses pembelajaran seandainya diizinkan lagi untuk mengambil video pembelajaran yang sama, maka kita berusaha untuk mengatasi tantangan yang disampaikan oleh kakak Iman tadi. Baik, luar biasa kakak Iman. Berikut kakak Jamie. Dari tadi saya belum mendengarkan suaranya kakak Jamie. Halo kakak Jamie, apakah bisa mendengar suara saya? Halo kakak Jamie. Baik, kakak Fano mau menambahkan, kakak Fano. Baik kakak, saya selamat sore ya, kakak. Silakan sore juga kakak Jamie. Yang marah itu tadi
ada mesin iris batu pisang jadi baru bisa. Jadi terkait dengan ini video aksi nyata yang saya buat, banyak sekali kendala yang saya alami, maksudnya yang dari kemarin-kemarin tidak terlalu ada masalah seperti yang video terakhir ini. Banyak kendala yang saya alami. Yang pertama itu untuk kameramen itu saya menggunakan siswa, jadi saya selalu lihat dia untuk arahkan suruh pindah ke sini. Itu yang pertama. Dengan lingkungan waktu itu juga kebetulan yang pas saya ambil video hari Jumat. Hari Jumat itu kan pulang misa capek-capek, anak-anak mereka langsung saya suruh ganti. Terus yang lain kan tidak di kelas, jadi situasi waktu itu kan ribut, terus anak-anak banyak yang nonton, mungkin teman-teman yang melakukan apa itu juga gugup toh kan dinonton banyak orang. Kemudian saat proses pembelajaran mungkin ada beberapa yang saya lewati, mungkin untuk perbaikan ke depan kakak. Mungkin dari saya seperti itu, saya kembalikan. Baik, luar biasa Kak JB. Jadi di sini saya patut memberikan apresiasi kepada Kak JB ya, bahwa sebelum proses pengambilan video itu sebelumnya kan Kak JB ada ikut misa nih, ya. Ada ikut misa. Setelah misa itu kan sekitar sudah agak siang, sehingga kalau dilihat itu cuacanya sudah benar-benar panas. Tetapi luar biasa perjuangannya Kak JB, walaupun cuacanya seperti itu, tetapi Kak JB tetap berjuang untuk proses pengambilan video untuk aksi nyata. Luar biasa Kak JB. Baik, yang berikut lagi Kakak Felix. Silakan Kak Felix. Halo Kak Felix, bisa dengar suara saya Kak Felix? Halo Kak Felix. Tanya Kak Felix, kendala jaringan. Baik. Kakak Marcelinus, bisa dengar suara saya Kakak Marcelinus? Halo Kakak Marcel. Apakah semua kendala karena jaringan? Jaringan di SOA bagaimana? Kakak Hano, jaringan di SOA apakah agak bersahabat ataukah benar-benar tidak bersahabat? Kakak Firin, bagaimana jaringan di sana? Bersahabat ataukah benar-benar tidak bersahabat? Kalau di tempat saya ini bersahabat ya. Koko mungkin di kakak Marcel di Turaguda agak bermasalah. Kalau di kakak Marcel itu memang agak berat ya kak. Oke, siap. Jadi saya juga memaklumi yang namanya kendala jaringan ini tidak hanya dihadapi oleh kakak Marcel, tetapi termasuk saya sendiri juga ya. Yang namanya kendala jaringan saya selalu hadapi itu, tetapi saya selalu berusaha untuk mencari jalan keluar. Ya. Dari awal saya menyampaikan bahwa di tempat tugas saya itu jaringannya tidak ada, di rumah saya juga jaringan tidak ada. Tetapi setiap kali Zoom saya selalu lari ke pejawa supaya Zoom itu bisa berjalan dengan aman. Ya. Jadi namanya untuk memperoleh hasil yang baik harus dibarengi dengan perjuangan yang luar biasa juga kakak. Ya. Saya sudah bilang bahwa jangan pernah menyerah dengan tantangan yang ada. Jadikanlah tantangan itu sebagai sahabat untuk meraih kesuksesan kakak. Jangan jadikan tantangan itu sebagai musuh. Karena ketika kita jadikan tantangan itu sebagai musuh, maka di situ kita akan mendapatkan kegagalan. Baik, kita lanjut ke kakak. Kakak Fano mau menambahkan, Kakak Fano silakan. Sudah pas, Kak, sudah pas. Oke, siap. Baik, kita lanjut lagi kakak. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik yang sama yang sudah dijawab kemarin. Sekarang kita lanjut lagi di ice breaking kakak. Baik, ice breaking kita di sini agak beda ya. Contohnya nama saya Erik. Huruf terakhirnya adalah C. Ya. Huruf terakhirnya adalah C, Erik. 3 huruf terakhir. R, Y. Erik. Huruf ketiganya Y. Saya pergi ke bulan mengajak di dalam kita punya ruang Zoom ini, adakah yang nama Y huruf terakhirnya?
Yang nama Y huruf terakhir. Tidak ada kakak. Ada, Y. sai. Y. Ada, sai. Sai. Baik. Ini di catatan kakinya di bawah menyatakan bahwa nama saya titik-titik. Huruf ketiganya adalah Y. Saya pergi ke bulan mengajak diawali huruf ketiga. Yang huruf ketiganya juga sama-sama Y. Sama-sama Y. Bercerita tentang apapun, kemudian kata terakhir dilanjutkan bercerita oleh teman yang lain. Jadi sekarang coba kita berusaha untuk bermain ice breaking ini, kakak. Coba kita berusaha untuk bermain ice breaking ini. Ya. Nama saya Erik. Huruf ketiganya RY, ya. Huruf ketiganya Y. Saya jalan-jalan ke bulan. Saya pergi ke bulan untuk melihat pemandangan bumi dari bulan. Kemudian untuk melihat dari dekat juga apakah bulan itu pemandangannya seindah dari bumi. Tapi ternyata ketika sampai di bulan, saya menatap lagi ke bumi, ternyata bumi itu lebih indah daripada bulan. Itu adalah contoh. Wah, Itu adalah contoh. Jadi nama saya Erik, huruf ketiganya Y. Saya pergi ke bulan mengajak. Yang huruf ketiganya B kan kakak Alvano Bayi. Yang huruf ketiganya Y siapa? Gregorius Alvano Bayi. Huruf ketiganya Y kan? Di terakhir. ya, Ya. Ye. Jadi saya mengajak kakak Vano Bayi ke bulan, jalan-jalan untuk melihat bulan dari dekat. Apakah bulan ketika dilihat dari dekat dia seindah saat saya memandang bulan dari bumi. Ternyata ketika sampai di bulan, ternyata pemandangan bulan itu tidak seperti apa yang kita lihat dari bumi. Dan ketika saya melihat lagi bumi, ternyata bumi itu lebih indah daripada bulan. Nah, itu adalah salah satu contohnya ice breaking kita. Nah, sekarang silakan ada yang mau melanjutkan. Ya, kakak Vano tadi. Jadi huruf ketiganya kan Y. Saya punya huruf ketiga juga kan Y. Erik. R-Y. Erik. Ya, silakan kakak Vano mau melanjutkan. Jadi untuk kakak Vano juga sama huruf ketiga. Nanti cari lagi siapa. Kakak Vano cari lagi huruf ketiga. N. Iya, silakan L kah? Coba N. silakan. Ya, silakan kakak Vano lanjut. Kakak Vano jalan-jalan ke bulan. Ya toh? Setelah sampai di bulan, saya melihat keadaan bulan, ternyata keadaan bulan tidak seindah seperti yang saya lihat dari bumi. Kemudian sampai di bulan juga saya berusaha untuk menatap kembali ke bumi. Setelah saya lihat ternyata bumi itu lebih indah daripada bulan. Silakan kakak Vano. Bisa juga bercerita hal yang lain tetapi tetap menggunakan nama kita pada huruf yang ketiga. Mungkin kakak punya kan huruf ketiganya Y. Sebentar, contohnya kakak Yakob lagi. Kembali ke kakak Yakob. Contoh, kakak Hendra Yakob kan. Karena ada huruf Y-nya. Tetapi lihat huruf ketiganya kakak. Huruf ketiganya. Saya Kebaikan di kakak. situ huruf ketiga Y. Ya. Silakan kakak Vano dulu. Kakak Saya. Vano dulu. Silakan kakak Vano. Halo kakak Vano. Ini kalau kita main seru kakak, ice breaking ini kalau kita main seru, silakan kakak Vano. Saya sudah kakak. Ternyata kakak Jamie tidak sabaran kakak Jamie. Silakan kakak Jamie. Nama saya Jamie. Saya pergi ke bulan mengajak Marcel. Ya benar Pas. sekali. Pas. Tapi Jamie-nya tanpa D ya kakak. Tanpa D. Ya silakan kakak Marcel lanjut. Halo kakak Marcel.
Jaringan baik. Biar ganti ini. Ya, kakak siapa ya? Kakak Fer, Kakak Eman, Ferdi, Marcelinus, M ketiga. Tidak ada lagi yang huruf M, hanya kakak Marcelinus saja sih. Coba yang huruf E, kakak Eman, kakak Eman. Oke. E. Hendra, Tanya kakak Marcelinus, jaringan parah kakak Marcelinus. Halo kakak Marcel, bisa dengar suara saya kakak Marcel? Oke baik, coba kakak Boni dulu, kakak Boni. Tadi kakak Jamie. Jadi huruf keempat kakak Jamie. Huruf kelima. Kalau kakak Fer tidak. Kakak Boni kayaknya. Kakak Boni huruf keempat. Kakak Jamie cocoknya dengan kakak Marcel sih. Ada yang mau melanjutkan? Silakan kakak. Kalau mau pakai berarti kakek Eman nanti yang kena. Sibuk Iya, juga kakak tuh. Eman. Oh iya. Baik kita lanjut ke kakak, tapi kayaknya di sini pada sore hari ini semuanya kendala karena jaringan ke kakak. Ya. Harapannya kita jangan menyerah dengan keadaan, tetap kita selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dari tantangan yang kita hadapi berupa jaringan ini ke kakak. Jaringan Baik, kita tambah dengan lanjut lagi. terus ada perangsang. Anak-anak juga kita perangsang. Ini yang bikin lemah ini perangsang tidak ada tuh. Teman-teman lemah, saya tahu memangmu. Iya benar sekali kakak. Ya, jadi yang berkaitan dengan perangsang mungkin sebentar baru kita bahas ya kakak. Baik, ini kita lanjut lagi ke sesi berikut berkaitan dengan refleksi tugas aksi nyata kakak. Ya. Jadi di sini kriteria penilaian refleksi di bagian A. Jadi kita berusaha, yang pertama itu kita berusaha untuk mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, ketika saya melihat dengan video kemarin, ada video pembelajaran yang bisa sampai dengan 60 menit. Kemudian ada yang sampai 66 menit. Ya. Kemudian ada yang sampai 50 menit. Jadi, pada dasarnya bahwa video pembelajaran atau video aksi nyata yang kakak-kakak mereka buat, durasi waktunya untuk kegiatan inti itu harus benar-benar 30 menit kakak. Ya, harus benar-benar 30 menit. Sementara untuk pendahuluannya bisa disesuaikan dan penutup itu disesuaikan. Jadi itu adalah berkaitan dengan durasi waktu dalam video pembelajaran. Kemudian video pembelajaran itu harus benar-benar sesuai dengan RPP yang kita buat. Jangan sampai di dalam RPP ada hal-hal yang tidak dimuatkan, tetapi dalam proses pengambilan video atau dalam proses prakteknya di lapangan itu ada hal-hal yang tidak dimuat, itu kita buat. Jadi diusahakan supaya apa yang kita buat dalam video pembelajaran harus sesuai dengan RPP atau modul ajar. Baik, yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6 kemarin. Ya. Itu video di mana kita melakukan analisis video. Kita bisa menggunakan kembali RPP yang ada. Dan ketika saya lihat memang ada juga masih menggunakan RPP yang lama itu. Ya, saya melihat. Karena memang RPP di waktu kita pengambilan video di modul 1.6 itu saya melihat bahwa di situ ada 90% RPP-nya sudah sesuai dengan video pembelajaran. Hanya memang di dalam video pembelajaran itu kita masih lebih banyak melakukan instruksi di dalamnya.
Tetapi ketika saya mengamati video pembelajaran di aksi nyata ini, ternyata bisa dikatakan bahwa kita hampir berhasil, ya, kita hampir berhasil dengan cara kita meminimalisir yang namanya instruksi. Kita lebih banyak melibatkan peserta didik atau siswa dalam kegiatan pembelajaran PJOK, di mana siswa itu selalu bergerak dan bergerak. Ya, kemudian kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran-peran sesuai dengan yang mereka inginkan di dalam proses pembelajaran atau di dalam sebuah game dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Ya, jadi yang berkaitan dengan backward design ini, ketika saya melihatnya ini bukan lagi hal baru untuk kita semua, karena sekarang kita sudah mau sedikit lagi masuk sesi akhir dari kegiatan ini, sehingga untuk backward design ini sudah menjadi hal yang sudah biasa untuk kita sebagai peserta PKG PJOK. Kemudian yang B-nya adalah implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi seperti yang disampaikan oleh Kakak Firly tadi. Dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi dalam merancang RPP atau modul ajar, kita harus sesuaikan dengan situasi atau lingkungan sekolah kita. Ya, kita harus sesuaikan. Jangan sampai di sekolah kita itu tidak memiliki lapangan basket, tetapi kita memaksakan diri untuk membuat permainan atau menerapkan SEM itu dalam bentuk permainan basket. Karena kenyataannya di sekolah kita lapangan basket itu tidak ada. Tetapi kalau mau dimodifikasi mungkin bisa. Tetapi yang namanya lapangan basket ini kan lantainya kan harus benar-benar lantainya dari campuran dari pasir semen, bukan lantainya dari di atas rumput. Atau mungkin kita bisa menggunakan ada ruangan-ruangan kosong yang ada di sekolah, kita bisa gunakan untuk dijadikan sebagai lapangan basket. Baik, kita lanjut ke kakak. Yang berikut, D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education atau SEM, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Nah, kalau dilihat dari penerapan 3 gaya ini, ya, atau 3 model ini, saya melihat 85% dari video pembelajaran kakak-kakak mereka yang sudah unggah, itu menggunakan model SEM. Luar biasa sekali saya lihat penerapan model SEM di situ. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena kakak-kakak mereka itu berusaha meminimalisir semua aset yang ada di sekolah untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu luar biasa sekali kakak-kakak. Saya patut menyampaikan apresiasi itu. Kemudian ada juga beberapa kakak-kakak yang masih mengambil model pendidikan gerak dan model pendidikan kebugaran. Di situ juga saya melihat penerapan pendidikan gerak dan pendidikan kebugaran itu sudah sesuai dengan modul yang kita pelajari, walaupun dalam penerapannya itu belum 100%. Ya, saya juga mengakui bahwa dalam penerapan, apalagi hal yang baru, ketika kita baru menerapkannya awal, belum tentu kita bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Tetapi ketika berusaha untuk selalu menerapkan model-model ini, maka saya yakin bahwa ke depan kita pasti akan menerapkannya lebih baik lagi dari hari ini. Yang berikut, dalam pengambilan dalam RPP itu saya melihat bahwa sudah ada asesmen otentiknya. Ya, ada asesmen otentik, tetapi masih ada yang kurang. Untuk asesmen otentik itu kan ada 3. Ya. Ada asesmen untuk penilaian antar teman, kemudian ada dari guru, kemudian ada juga yang terakhirnya itu ada satu penilaian lagi. Tetapi di dalam itu ada yang menerapkan 3 asesmen itu. Ada juga yang hanya menerapkan 2, ada juga yang hanya menerapkan 1. Jadi tidak semua asesmen otentik itu diterapkan di dalam. Tapi ketika saya melihat dari RPP-nya, di situ masih ada kekeliruan kakak. Memang dalam penerapannya sudah pas, tetapi RPP-nya untuk penerapan rancangan asesmen otentik ini, di situ masih ada kekeliruan sedikit. Tetapi itu merupakan menjadi pelajaran untuk kita, supaya ke depan kita bisa melakukan perbaikan dan bisa adakan perubahan ke depannya. Yang berikut, untuk unggah.
unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Nah, untuk unggah ini kakak, saya lihat kemarin masih ada beberapa kakak-kakak yang masih keliru untuk unggah. Ya. Untuk unggah itu kan di situ ada 2 kolom. Yang pertama bagian atas itu kan kita diminta untuk unggah file dalam bentuk PDF. Nah, file dalam bentuk PDF itu di situ kita unggah RPP atau modul ajar kakak. Di situ kita unggah. Sementara untuk link YouTube-nya itu kita diunggah di bagian bawah di kolom komen. Linknya itu kita tempelkan di situ. Kemarin saya lihat masih ada yang terbalik. Ya, masih ada yang terbalik. Ketika terbalik otomatis hanya satu saja yang terbaca ke kakak. Contohnya kakak mereka memasukkan link di atas yang harus tempel itu RPP. Kakak mereka taruh link di situ kan. Sementara RPP-nya kakak mereka taruh di kolom komen. Otomatis RPP-nya tidak terbaca kakak. Yang terbaca itu hanya linknya saja, link YouTube. Nah, jadi supaya jangan atau supaya bisa terbaca semua, itu untuk RPP-nya itu kita unggah di bagian atas di file PDF tuh. Sementara link YouTube-nya itu di bagian bawah di kolom komen. Nah, untuk di sini kakak untuk proses unggah kemarin nih, apakah kakak mereka mengalami kendala kakak? Silakan kakak. Tidak kakak, aman kayaknya. Aman kakak, aman. Saya yakin ada kakak. Saya yakin ada yang keliru mengunggah tugas kemarin antara RPP dan link YouTube. Tahu lagi kakak, teman-teman lain kami aman kakak. Oke, nanti sebentar kita akan sama-sama buka lihat ya. Kita akan sama-sama buka lihat siapa-siapa yang sudah uploadnya benar, kemudian siapa-siapa yang belum. Kemudian ke kakak di sini saya lihat masih ada satu atau 2 orang yang belum upload ke kakak. Untuk video aksi nyata ini masih ada yang belum upload. Nah, sementara untuk video aksi nyata ini merupakan salah satu persyarat kakak untuk menentukan lulus dan tidaknya kakak mereka dalam kegiatan PKG ini. Ini merupakan salah satu persyarat. Di samping masih ada lagi 2 video yaitu RTL dan yang terakhir itu bukti karya. Jadi 3 video pembelajaran ini merupakan salah satu persyarat bagi kakak-kakak mereka yang menentukan kakak mereka lulus atau tidak. Makanya saya selalu menekankan bahwa yang namanya video pembelajaran ketika disuruh untuk buat dan upload itu wajib kakak. Karena kalau kakak-kakak mereka tidak upload, maka saya tidak bisa membantu kakak-kakak mereka. Bisa dipahami kakak-kakak? Siap. Oke, kayaknya dari tadi hanya kakak Ferry dan kakak Jamie yang respon nih. Kakak Ces, kakak Boni, kakak Marcel, kakak Fano, dan kakak yang lain. Halo kakak Ces, bisa dengar suara saya kakak Ces? Bisa kakak? Oke, kakak Boni bisa dengar suara saya tidak kakak Boni? Oke, kakak Boni bisa dengar. Kakak Eman, kakak Felix. Halo kakak Felix. Kakak Felix ini kendala jaringan kah? Iya kakak, jaringan. Hai, jaringan toda parah itu. Oh iya, oke. Baik, walaupun kendala jaringan tetapi kakak Felix selalu berusaha untuk berada di dalam ruang Zoom ini. Baik, kita lanjut ke kakak. Jadi ini untuk proses unggah atau upload videonya kemarin. Nah, ini aspek penilaian kakak. Ya. Jadi di sini ada 3 aspek. Yang A-nya adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kriteria A untuk nomor 1 ini apakah sudah sesuai dengan video pembelajaran yang kakak mereka buat atau belum. Jadi ini aspek penilaiannya kakak. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. 2A-nya adalah interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Artinya di situ ada komunikasi, ya, ada komunikasi 2 arah. Baik itu antara peserta didik dengan guru maupun peserta didik dengan peserta didik. Kalau untuk penerapan SEM, saya yakin yang ini pasti diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang di B-nya adalah pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif
selama berinteraksi dengan peserta didik. Jadi ini di bagian A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, menjadi pertanyaan, apakah video pembelajaran yang kakak-kakak mereka buat sudah sesuai dengan yang ada di A untuk mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif atau belum? Saya yakin kakak-kakak mereka bisa menilainya sendiri di situ. Yang berikut di B, ya, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Hanya ada pembukaan atau proses belajar, yang nomor 1. Yang 2, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Nah, untuk kegiatan untuk kontekstual ini, saya melihat ada 1-2 kakak yang menerapkan ini tentang kontekstual berdasarkan kehidupan nyata siswa sehari-hari. Di sini ada juga. Kemudian yang nomor 3, menerapkan pengajaran yang efektif. Yang A-nya adalah pengembangan konten, B-nya umpan balik, C-nya waktu belajar akademis. Jadi ini di dalam perangkat pembelajaran itu ada. Ya, dalam RPP yang kakak mereka buat, rata-rata ini ada semuanya. Yang keempat adalah pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Dalam proses pembelajaran itu, apakah kakak mereka benar-benar mendampingi peserta didik dengan baik atau tidak? Ya, dalam proses pembelajaran, di dalam pengambilan video itu. Yang berikut, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apakah strateginya sudah pas atau belum? Yang terakhir adalah penerapan pembelajaran berbasis model. Yang terakhir adalah penutup atau proses belajar, penutupan proses belajar. Jadi ini adalah aspek penilaian di bagian B-nya. Sekarang di bagian C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama itu adalah merancang asesmen otentik, dan yang kedua adalah menerapkan asesmen otentik itu. Jadi dalam RPP itu kita sudah memuat asesmen otentik. Ya. Jangan sampai saat penerapannya sebentar itu tidak direalisasikan, ya, tidak diterapkan tentang asesmen otentik ini. Contoh kemarin itu kan asesmen otentik ini penerapannya sangat bagus ketika dalam proses permainan, baik itu permainan bola kaki, bola voli, dan permainan-permainan yang lain. Jadi proses penilaian asesmen otentik ini bisa diterapkan. Nah, kalau dilihat dengan video-video yang kakak mereka buat ini, rata-ratanya adalah mengambil 3 model itu, pendidikan gerak, kebugaran, dan SEM. Jadi untuk asesmen otentiknya semuanya masuk. Tetapi saya juga belum melihat secara teliti apakah asesmen otentik yang dirancang itu sudah diterapkan atau belum. Nanti saya akan melihat kembali video-video yang kakak mereka upload. Baik, kita lanjut ke kakak. Nah, ini refleksi keterampilan PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Kakak-kakak kemarin sudah mengunggah refleksinya. Untuk refleksi kemarin, refleksi aksi nyata, kakak mereka sudah mengunggah semua. Sudah kakak. Oke, baik, jadi untuk refleksi itu dia berdasarkan ini kakak. Ya, berdasarkan ini. Yang pertama itu tahapan pertama adalah tentang what. Ya, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.6. Ini yang poin pertama tentang what. Yang kedua, pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.6. Itu tahapan pertanyaan so what. Kemudian tahapan refleksi terakhir adalah pertanyaan no what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas
isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Baik, kakak kemarin ketika melakukan refleksi ini, apakah kakak mereka menggunakan 3 pertanyaan, what, so what, dan no what ke kakak? Karena untuk refleksinya kemarin saya belum sempat buka, saya masih fokus di nonton kakak-kakak mereka punya video. Silakan kakak. Halo Kak Firdi, kemarin kakak punya refleksi ini buat proses pembuatannya itu menggunakan 3 pertanyaan ini. Iya kakak. Oke, jadi pakai 3 tahapan pertanyaan ini. Iya. Oke, baik. Kalau kakak Firdi bagaimana Kak Firdi? Halo Kak Boni. Ya kakak, ya. Silakan Kak Boni, mau menambahkan berkaitan dengan refleksi yang kakak susun kemarin. Mengenai Bisa on-kan mikrofonnya Kak Jimmy. Halo kakak. Oke, terima kasih Kak Jimmy. Siap, silakan Kak Boni. Yang saya buat kemarin kakak, saya menggunakan sesuai pertanyaan itu kakak. Ada what, so what, dengan no what. Pada vote itu kakak, itu kemarin saya menjelaskan dia punya proses pembuatan aksi nyata itu mengenai pembelajaran gerak yang saya ambil, materi yang saya ambil yaitu teknik menendang bola. Terus saya menjelaskan dalam permainan sepak bola itu tindakan pengajaran yang saya lakukan dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan mengajarkan penerapan gerak dasar teknik menendang bola dalam permainan sepak bola. Itu berkaitan dengan pada awal pembelajaran PJOK yang mengenal tentang materi modul 2.1 sampai modul 2.5 kakak. Baik, untuk di pertanyaan so what-nya kakak? Untuk di pertanyaan so what-nya kakak itu saya ingat. Itu kakak saya baca langsung di refleksi yang saya unggah boleh kakak? Oke, silakan kakak. Oh ya, yang di so what itu dalam kegiatan praktik aksi nyata yang saya lakukan secara rasional, saya ingin mengetahui kemampuan dan pengetahuan awal peserta didik dalam melakukan aktivitas gerak dasar, dalam arti ini teknik menendang bola sesuai materi yang saya ambil kakak. Dalam permainan sepak bola, itu saya memberikan beberapa keterampilan dasar untuk menggali keterampilan peserta didik. Keterampilan yang saya coba berikan kepada peserta didik yaitu bagaimana cara melakukan teknik dasar menendang bola, sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka ketahui sebelum memberikan penjelasan dan contoh oleh guru. Yang kedua, bagaimana cara melakukan teknik dasar, teknik menendang bola yang baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang diberikan. Dan yang ketiga, bagaimana cara penerapan teknik dasar, teknik menendang bola dalam permainan sesungguhnya. Artinya itu kemarin sesuai di video itu yang saya terapkan di model SEM kakak waktu menjelang terakhir sebelum evaluasi itu. Dari keterampilan yang diberikan di atas, peserta didik memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki di masing-masing orang. Dari situ saya mulai bisa mengklasifikasikan peserta didik yang berada di level rendah, level sedang, dan terampil. Itu kemarin di video kakak yang di level rendah itu kakak itu saya ada bagi 3 kelompok kemarin di video itu. Kelompok pertama di level rendah itu ada siswa mereka melakukan teknik menendang bola
tapi monoton kakak. Mereka hanya saling over, satunya tendang, satunya kontrol, tendang over kembali, tapi tidak bergerak. Maksudnya mereka hanya berdiri di tempat saja. Yang kedua itu level sedang itu ada sekelompok siswa, mereka menendang bola langsung setelah menendang langsung berlari mengikuti arah bola dan baris ke kelompok yang sebelahnya itu. Begitupun sebaliknya. Dan di terampil itu kemarin itu ada teknik ada 3 orang siswa itu mereka melakukan teknik menendang bola dengan berpindah-pindah itu dalam bentuk game kakak. Itu ada di video itu. Jadi kemarin saya ada bagi 3 kelompok, yaitu kelompok rendah, sedang, dan terampil. Di Novot itu pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita diharapkan berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran PJOK yang dilaksanakannya, terutama dalam materi yang diajarkan pada proses praktik aksi nyata, yakni mengenai aktivitas permainan sepak bola. Setelah mempelajari pembelajaran dalam kegiatan pelatihan modul 2.1 sampai 2.5, langkah-langkah ambil untuk mengimplementasikan dan mengembangkan keterampilan dalam pengajaran PJOK, yaitu yang pertama, evaluasi, pemahaman, dan keterampilan. Yang kedua, perencanaan pelajaran, dan yang ketiga, demonstrasi teknik. Yang keempat, feedback dan koreksi. Yang kelima, latihan berkelanjutan. Yang keenam, evaluasi kemajuan. Dan yang ketujuh, refleksi dan penyesuaian. Dengan pendekatan ini, peserta didik akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memahami dan menguasai teknik dasar menendang bola serta meningkatkan keterampilan mereka dalam olahraga. Itu saja kakak. Baik, luar biasa Kakak Boni. Jadi itu merupakan tahapan refleksi yang sudah dilakukan oleh Kakak Boni setelah Kakak Boni melakukan proses pengambilan video aksi nyata kemarin. Setelah saya melihat videonya Kakak Boni, saya mengingat kembali saat kita kegiatan tatap muka di SMP 1 kemarin. Ya kakak. Saat hari terakhir itu kita mau simulasi SEM. Kalau tidak salah waktu itu Kakak Boni, Kakak Gregorius ya, dengan kakak siapa satu. Kayaknya sempat mempraktikkan itu. Ya, di lapangan voli itu kayaknya sempat mempraktikkan itu. Makanya ketika tadi malam saya menonton videonya, kayaknya ini gerakan ini sudah dilakukan oleh Kakak Boni dengan teman-teman saat kegiatan tatap muka hari di SMP 1. Jadi baik, luar biasa sekali Kakak Boni. Baik, ada lagi yang mau berbagi yang berkaitan dengan refleksi kegiatan pengambilan video kemarin? Silakan kakak mereka. Tadi Kakak Boni luar biasa sekali. Ada lagi yang lain Kakak Boni? Kak Firdin, Kakak Marcel, Kakak Jamie, Kakak Ces, Fano, Kakak Eman. Adakah yang lain mau berbagi? Atau jangan sampai kakak-kakak yang lain belum mengupload refleksi tentang aksi nyata keterampilan mengajar PJOK berpusat pada peserta didik. Masih adakah yang belum upload? Halo kakak, sudah upload semua untuk refleksinya? Sudah upload semua? Halo kakak, bisa dengar suara saya? Halo. Halo Kakak Jamie, Kakak Ces, Kakak Firdin, bisa dengar suara saya? Halo. Kakak Firdin, Kakak Ces, bisa dengar Kakak Fano? Halo Kakak Firdin. Kayaknya bermasalah dengan jaringan semua. Baik, kita lanjut ke kakak.
Baik, ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi, ya. Jadi poin penting yang paling pertama itu kita tuh jangan hanya mendeskripsikan saja, tetapi kita berusaha untuk menjelajahi dan menjelaskan apa yang terjadi saat proses pengambilan video atau saat proses pengambilan video untuk kegiatan aksi nyata kemarin. Yang kedua, ya, kita berusaha untuk jujur lah, jujur dengan apa yang kita lakukan. Apakah yang saya lakukan kemarin di video pembelajaran itu sudah sesuai dengan refleksi yang saya buat atau belum. Ya. Jadi jujur itu tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Ya. Ketika kemarin kita ada buat kekeliruan, maka di kegiatan berikutnya kita berusaha untuk ada perbaikan. Karena perubahan itu bisa terjadi ketika kita ada perbaikan. Kalau tanpa adanya perbaikan, maka perubahan itu tidak mungkin terjadi, kakak. Yang berikut adalah bersikaplah reflektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting yang terjadi saat proses pengambilan video aksi nyata. Dikaitkan dengan proses pembelajaran dari modul 2.1 sampai modul 2.6. Ya. Jadi itu cukup hal-hal yang penting saja yang kakak mereka perlu tulis. Berikut kita lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Baik kakak, ini adalah rubriknya. Ya, seperti yang disampaikan oleh kakak Boni tadi, ini adalah rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tahapan refleksi pertama untuk pertanyaan what. Ya. Yang pertama, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi di sini penilaiannya ada sangat baik, cukup, dan kurang. Ya. Kalau kurang ini berarti kakak-kakak mereka bisa tahu hasil akhirnya seperti apa. Kalau sangat baik artinya peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Yang kedua, baik, peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Di penilaian cukup, peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dalam refleksinya. Dan di penilaian kurang, peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Jadi itu tahapan refleksi di pertanyaan what. Kemudian di pertanyaan kedua di so what, kriteria yang pertama, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya yang terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Di kriteria sangat baiknya, peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. Kemudian di baik, peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Di cukup, peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dalam refleksinya. Sementara di kurang itu, peserta belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Yang terakhir di pertanyaan no what. Di kriteria pertama, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terhadap situasi atau keadaan proses mengajarnya atau pembelajaran.
Dan yang ketiga, peserta mampu mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajarannya terkait dengan isu-isu ketidakadilan sosial. Jadi untuk kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang itu sama dengan di pertanyaan what dan so what. Jadi ini adalah rubrik penilaian refleksi KKK. Baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada kata-kata KKK. Salah satu cara untuk membantu diri kita kembali terus mengingat dan berusaha mengembalikan PJOK pada esensinya. Kita perlu banyak melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Jadi yang namanya refleksi itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Ya. Dan jadikan ini menjadi suatu kebiasaan yang akan selalu kita terapkan di sekolah setelah kita melakukan proses pembelajaran. Ya, jadi yang namanya refleksi ini, mari kita jadikan ini sebagai satu kebutuhan. Baik, kita lanjut ke kakak. Nah, ini di sini, ini refleksi dimulai. Yang pertama, what? Peserta menyampaikan pengalaman mereka dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut. Peserta menggambarkan apa yang terjadi, bagaimana perasaan mereka, dan tindakan apa yang mereka lakukan. Di so what, peserta menganalisis sebuah kejadian dan menggunakan pemikiran kritisnya. Ada dua cara yang direkomendasikan di sini, yaitu analisis dan perenungan. Saat peserta melakukan proses analisis, memang sangat bermanfaat, namun ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan nilai dan perasaan hanya akan bisa didapatkan lebih dalam jika peserta melakukan perenungan, bukan sekedar dianalisis. Untuk pertanyaan no what, peserta mengidentifikasi proses yang sudah dilakukan dan mereka dapat menyelesaikan kekhawatiran dan tantangan yang mereka hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman mereka yang difasilitasi oleh fasilitator. Jadi ini adalah tentang pertanyaan no what-nya. Baik, itu merupakan refleksi aksi nyata kemarin ke kakak. Kita lanjut lagi. Di sini ada ice breaking. Nah, ini saya mau minta jawaban dari kakak-kakak mereka. Ya. Halo kakak-kakak, bisa dengar suara saya? Ini wajib untuk dijawab oleh semua peserta. Halo kakak-kakak, bisa dengar suara saya? Bisa kakak. Baik, yang lain bagaimana? Bisa dengar suara saya? Dengar suara saya? Kak Hendra, Bisa, kakak kakak. Jamie, Kakak Jamie, Kak Siap, Felix, bisa kakak. Felix, Kak Ces. Kakak Ces. Baik kakak-kakak. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika Anda bisa pergi ke masa lalu atau masa depan, mana yang akan Anda pilih dan mengapa? Mana yang akan Anda pilih dan mengapa? Silakan kakak-kakak. Mana yang akan Anda pilih dan mengapa? Silakan kakak. Kakak tidak jelas kok kakak pertanyaan. Kakak tidak jelas kok kakak. Baik, ada di slide kakak. Bisa baca tidak di slide? Saya kakak. Kakak Jamie. Kakak Boni dulu. Kakak Boni dulu baru kakak Jamie. Kakak Boni dulu baru kakak Jamie. Oh iya, baik. Baik, kakak. silakan kakak. Oke kakak. Kakak Boni. Mengenai dengan pertanyaan yang ada, jika Anda bisa pergi ke masa lalu atau masa depan, mana yang akan Anda pilih? Mengapa? Dari saya memilih ke masa lalu kakak. Pertanyaannya mengapa? Karena saya ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang telah saya buat pada masa-masa itu kakak. Saya kembalikan kakak, terima kasih. Baik. Kakak Boni, dari pertanyaan itu Kakak Boni lebih memilih untuk kembali ke masa lalu, di mana Kakak Boni ingin memperbaiki kekeliruan yang sudah terjadi di masa lalu. Tetapi bagaimana caranya Kakak Boni? Sekarang kan kenyataannya kan Kakak Boni berada sekarang ini. Ya kan? Kenyataannya Kakak Boni berada sekarang dan hari ini, bukan kemarin. Oh iya. Bagaimana Kakak Boni? Silakan Kakak Boni.
Aduh kakak, biar open dulu ke Pak Jem kakak, saya sudah salah mas. Oke, oke, siap, siap. Baik, Kakak Jamie, silakan Kakak Jamie. Baik kakak, jika Anda pergi ke masa lalu atau masa depan, mana yang Anda pilih? Yang jelas masa depan kakak. Masa depan, kenapa? Kenapa saya pilih masa depan? Untuk ke depan, maksudnya untuk ke depannya itu menjadi guru PJOK itu yang lebih apa? Lebih yang lebih luar biasa dari yang sekarang. Maksudnya kalau sekarang mungkin ada kegiatan PKG kita tambah-tambah ilmu, mungkin kedepannya itu lebih banyak lagi kegiatan. Karena untuk mengajar anak didik khusus kami SD ini harus butuh banyak banyak segala macam keterbatasan dengan kemampuan peserta didik itu. Jadi harus banyak cara sehingga lebih bisa menerapkan untuk anak SD itu mereka agar lebih paham tuh kakak. Mungkin dari saya seperti itu, saya kembalikan. Luar biasa Kakak Jamie. Artinya di sini saya mendengar bahwa Kakak Jamie dia lebih memilih ke masa depan. Karena ketika kita melakukan perubahan itu hanya bisa terjadi di hari ini dan masa depan. Untuk kemarin kita tidak bisa melakukan perbaikan. Tetapi ketika kemarin kita melakukan kekeliruan, maka kesempatan kita hari ini dan esok untuk melakukan perubahan. Luar biasa Kakak Jamie. Yang berikut silakan Kakak Fano dulu. Halo Kakak Fano, silakan Kakak Fano. Berdasarkan urutan nanti. Halo, Oke, silakan. Halo Kak Fano. Halo. Silakan Kak Fano. Ada dengar Kak Fano? Halo. Ya, ada dengar jelas Kak Fano. Suaranya Kak Fano saya bisa dengar Kak Fano. Atau mungkin kakak-kakak yang lain tidak bisa mendengar suaranya Kak Fano? Oke, siap. Silakan Kak Fano. Oke. Ini kalau menurut saya kakak. Oh, sabar. Oh, ini slide kemana lah? Oke, saya hanya mau apa kakak? Kalau ingin memilih antara masa depan dan masa lalu, masa depan dan masa lalu, mungkin saya meminta bisa kembali ke masa lalu kakak. Apa Kak Fano? Suara bisa dengar kok kakak? Bisa Kakak, suara jelas sekali Kak Fano. Silakan lanjut. Ya. Kenapa? Mungkin seperti yang disampaikan oleh kakak Boy tadi, ya seperti itu kakak. Ingin merefleksi, ingin kembali lagi tentang masa lalu supaya bisa lebih baik lagi untuk menata kembali masa yang akan datang. Dalam arti kita kembali lagi ke belakang kakak. Mungkin menurut saya seperti itu. Baik, luar biasa. Berarti di sini Kakak Fano dengan Kakak Boni itu ingin kembali ke masa lalu karena ingin melakukan refleksi. Itu yang saya bilang tadi. Kakak Fano dengan Kakak Boni. Kemarin. Ketika kita melakukan refleksi, kita tidak bisa melakukan refleksi di hari kemarin. Karena kenyataannya sekarang kita berada di hari ini, Kakak. Tetapi kalau kita ingin mengingat kembali atau ingin mengulang kembali di masa-masa yang lalu, maka apa yang harus kita lakukan? Artinya, jadikan pengalaman masa lalu ketika itu ada hal-hal yang kurang berkenan, maka jadikanlah itu sebagai pengalaman dan guru. Sehingga di hari esok dan selanjutnya kita akan berusaha untuk berbuat yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Baik, silakan lanjut. Yang berikut ke Kakak Eman dulu, baru Kakak Ces. Silakan Kakak Eman. Oke, terima kasih banyak. Kalau menurut saya lebih memilih masa depan. Alasannya karena masa depan untuk sesuai dengan tugas dan fungsi, hanya kita bisa membuat anak itu lebih bagus dari hari ini. Apa yang kita cita-citakan hari ini mungkin kedepannya kita bisa perbuat lebih baik lagi. Mungkin dari saya sekian dulu. Baik, artinya Kakak Eman kepingin dia lebih memilih untuk masa depan dengan tujuan supaya kita berusaha untuk berbuat yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Artinya hari ini kita berusaha untuk melakukan refleksi tentang apa yang sudah terjadi kemarin-kemarin
Dan dari refleksi ini bisa membawa perubahan saat saya melakukan kegiatan atau aktivitas kita sebagai seorang guru ke depan untuk menjadi lebih baik lagi dari kemarin dan hari ini. Baik, luar biasa Kakak Iman. Berikut Kakak Ces. Baik kakak. Ini jika memilih antara masa lalu dan masa depan, hanya ini tidak ada yang masa sekarang kakak. Sebenarnya harus ada masa sekarang. Hanya karena Siap. pilihannya hanya dua. Nah, kalau saya kakak, kalau memilih ini memang kalau untuk saya secara pribadi ini, memang kalau memilih saya lebih memilih ke masa depan, mesti ada pertimbangannya di masa lalu kemarin yang bikin merubah saya ke masa depan. Tapi ini karena konteksnya kita dalam pembelajaran PJOK, jadi saya lebih memilih sama dengan kakak berdua tadi ke masa depan kakak. Tapi tetap masa lalunya sebagai fondasi untuk saya yang kekurangan-kekurangannya saya perbaiki di masa yang akan datang kakak. Terima kasih kakak. Oke. Baik Kakak Ces. Jadi di sini Kakak Ces bingung untuk memilih. Mengapa pertanyaan hanya masa lalu dan masa depan, masa sekarangnya tidak ada. Jadi saya melihat bahwa apa yang Kakak Ces katakan di sini, masa lalu itu menjadi sebuah pertimbangan ya untuk menentukan pilihan di masa depan. Luar biasa Kakak Ces. Berikut ada lagi, silakan Kakak. Kakak Marcelinus, Kakak Felix. Halo Kakak Felix. Dengar suara saya Kakak Felix. Oke, silakan Kakak Marcel. Baik kakak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pertanyaan ice breaking yang ada ini, kalau untuk memilih masa lalu dan masa depan, kalau pribadi saya tuh menurut saya tidak bisa memilih masa lalu atau masa depan kakak. Karena alasannya, masa lalu itu dia menjadi pilar utama untuk menentukan masa depan. Dan masa depan tanpa masa lalu itu sama saja omong kosong kakak. Saya kembalikan kakak. Baik Kakak Iman, tapi tuntutan di sini kan menyuruh kita, memaksa kita untuk memilih Kakak. Artinya kan Kakak harus memilih ini berdasarkan ice breaking, berdasarkan pertanyaan yang ada. Ini kan artinya kita harus memilih seperti yang disampaikan oleh Kakak Ces tadi. Mengapa hanya 2 pertanyaan bukannya 3 pertanyaan, masa lalu, sekarang dan masa depan. Tetapi Itu Marcel itu tuh. Iya, kalau artinya sekarang saya Kakak Marcel juga harus memilih. kalau Baik, dari silakan, saya, Kakak Marcel. kalau untuk memilih masa lalu dan masa depan, saya lebih memilih ke masa lalu kakak. Karena masa lalu adalah masa yang dimana kita untuk mengejar masa depan. Kalau tanpa adanya masa lalu, tidak mungkin adanya masa depan kakak. Karena apa yang terjadi di masa lalu akan kita bawanya ke masa depan yang menjadi fondasi untuk kita yang dimana kita harus bergerak mengikuti masa depan tanpa meninggalkan masa lalu. Istilahnya kalau kita berjalan pasti kita menghasilkan jejak kakak. Jejak yang ada itu tidak mungkin hilang oleh waktu yang ada juga kakak. Saya kembalikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Kakak Marcelinus sudah memberikan pencerahan tentang 2 jawaban dari pertanyaan apakah memilih masa lalu atau masa depan. Artinya begini Kakak. Mengapa di sini menurut kita untuk memilih 2 pilihan antara masa lalu dan masa depan? Kalau di media sosial kadang ada kata-kata indah, jadikan masa lalu sebagai kenangan dan masa depan itu sebagai satu cita-cita. Itu di media sosial, bukan katanya saya. Tetapi kita berprinsip bahwa apapun pilihan kita terhadap 2 pertanyaan ini, itu merupakan pengalaman pribadi yang sementara dan akan kita jalani ke depan. Tetapi pada intinya kesimpulan dari pertanyaan ini adalah kita harus selalu melakukan refleksi. Mengapa melakukan refleksi kakak? Ketika kita menginginkan ada perubahan, maka kita harus melakukan refleksi apa yang sudah kita buat kemarin. Jadi inti dari pertanyaan ini adalah sebenarnya satu kata, yaitu refleksi. Sangat penting kakak. Baik, mari kita berikan aplaus. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah luar biasa sekali memberikan tanggapan berupa jawaban-jawaban dari ice breaking ya, pertanyaan ice breaking yang benar-benar membuat kita bingung untuk memilih ya. Pada awalnya kita bingung untuk memilih, tetapi dengan satu kata yang terakhir yaitu refleksi, saya yakin kita juga tidak mengalami kebingungan lagi untuk memilih. Baik, kita lanjut ke kakak. Nah, di sini sudah penutup kakak. Di sini ada tujuan luas kakak-kakak.
tujuan luasnya adalah peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna. Itu adalah tujuan luas kita pada hari ini. Capaian akhir pelatihan yang pertama, guru mampu menyelaraskan alignment pembelajaran dengan standar dan kurikulum yang berlaku. Yang berikut, guru dapat mengetahui peserta didik mereka dan bagaimana mereka belajar dalam pendidikan jasmani. Yang berikut, guru memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar konten PJOK yang berpusat pada peserta didik. Guru memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Guru mampu melaksanakan asesmen pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, guru dapat mengembangkan profesi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik, student outcome secara terus-menerus. Baik kakak, ini adalah capaian akhir kita pada kegiatan kita hari ini tentang refleksi aksi nyata. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, di sini ada dulu pantun atau puisi ini. Jadi di sini senyum guru PJOK sangatlah menawan. Kulit berbunyi tanda dimulainya permainan. Tuhan berilah mereka keselamatan karena telah mengajarkan kami sportivitas dan persahabatan. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya kegiatan kita di slide terima kasih, maka berakhirnya sudah kegiatan kita pada hari ini. Tetapi sebelum mengakhirinya, saya meminta untuk satu orang doa penutup kegiatan Zoom hari ini. Silakan kakak yang mau bersedia untuk memimpin doa. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Halo kakak Marcel, kakak Boni, kakak Eman. Kalau kakak Firin tadi sudah pimpin doa pembukaan. Kakak Jamie mau memimpin doa, kakak Jamie. Halo, bisa dengar suara saya kakak? Baik kakak Eman atau kakak Fano mau pimpin doa, silakan kakak Fano. Oke, baik kakak. Mari doa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan. Hingga saat ini kami telah menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan kami. Kiranya ya Bapa, berkatilah segala usaha dan niat baik kami ini, sehingga bisa mencapai titik terakhir yang diinginkan. Segala doa dan harapan ini kami serahkan kepadamu, dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada kakak Fano yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, yang terakhir saya minta kakak-kakak semua untuk bisa mengaktifkan kamera supaya kita bisa foto bersama dulu. Silakan kakak, aktifkan kameranya dulu. Halo kakak, silakan aktifkan kamera, kita foto bersama dulu. Halo, bisa dengar suara saya kak? Bisa kakak? Marcel, kakak Jamie, kakak Eman, kakak Ces, kakak Boni, kakak Felix, silakan aktifkan kamera. Sudah kakak. Oke. Kakak Jamie belum, kakak Jamie. Kakak Marcelinus, Ces. Oke. Baik, 1, 2. Eman topinya itu 1, 2, 3.
Oke, literasi dulu, literasi. 1. Usahakan kelihatan di kamera, Kakak. 1, Oh, 2, 3. Nanjak, nanjak, nanjak. Baik. 1, 2, 3. Luar biasa sekali. Oke, saya stop dulu, Kakak. Saya stop rekaman dulu, Kakak.